Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham berdividen dan kita akan bahas kapan waktunya take profit ya guys ya. Ibaratnya sudah profit banyak nih, apakah harus di TP atau ambil dividen ya guys ya. Lalu kita akan bahas juga terkait gambaran tentang dividen trap dan keputusan terbaik dalam melakukan take profit di sebuah saham yang rutin membagikan dividen guys. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, karena ini juga pertanyaan yang sangat bagus dari salah satu viewer setia Invest Saham ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh diketik aja di kolom komentar. Nah, tapi sebelumnya disclaimer on ya, ini murni edukasi dan juga opini pribadi, bukan financial advice ya. Jadi kalau misalkan teman-teman untung ataupun rugi itu teman-teman yang menikmatinya sendiri ya guys ya, seperti itu. Nah, ini guys pertanyaannya ya, meskipun saya udah jarang ini guys ya, udah jarang ngebalas komentar ya guys ya, tapi tetap saya baca sebenarnya guys ya, tetap saya perhatikan nih teman-teman ya. Dari Arif Nur Hidayat ya, 2800. Kenapa Bang 2800 Bang? Apakah angka cantik? Bagusnya jual saham pas harga naik saat mau bagi dividen atau ambil dividen tapi setelahnya harga saham turun. Nah, ini sebenarnya kondisinya itu akan sangat berbeda di beberapa saham ya Bang Arif ya. Jadi buat teman-teman lainnya juga nih ya. Nah, di sini saya akan gambarkan ke dalam dua saham yang berbeda ya guys ya. Ada saham PTBA yang salah satu saham di sektor batubara ya. Ini adalah saham PTBA, PT Bukit Asam Tbk. Kita di sini nggak bakal bahas fundamental ya. Mungkin fundamental teman-teman sudah sering dengar dan sudah sering lihat juga gitu guys ya. Sudah sering menganalisa. Dan juga BBRI guys, yaitu Bank BRI ya guys ya. Nah, di sini akan ada dua case yang berbeda dengan dua contoh person yang berbeda ya. Jadi dua contoh orang maksud saya. Dua contoh personal yang berbeda. Ya, ada yang investor, ada yang memang strateginya untuk swing trader atau misalkan dividend hunter seperti itu ya. Jadi biar teman-teman jelas juga nih ya, di awal itu harus menentukan sebenarnya gitu guys ya. Nah, jadi yang pertama ya, misalkan teman-teman sudah profit banyak ya, apakah TP atau ambil dividen. Nah, untuk beberapa saham ini sebenarnya case-nya berbeda guys ya. Saya akan jelaskan dulu dari mana nih ya, dari dari BRI dulu kali ya, dari BRI ya, lebih enak ya. PTBA kita nantilah ya, PTBA terakhir lah ya, karena ada case juga nih untuk PTBA. Untuk BBRI ini sudah naik sangat tinggi guys ya, dan ditutup close ya kemarin di hari Jumat di 6.350 per lembar saham. Sudah ada pengumuman bagi dividennya juga nih ya, RUPS-nya di 1 Maret 2024. Lalu pembagian dividennya untuk kumdetnya di 13 Maret 2024. Wah, ternyata cepat ya guys ya, ternyata cepat ya, dari RUPS ke kumdet biasanya kan agak lama tuh ya, tapi ini cepat ya. Payment date-nya nanti di 28 Maret ya 2024. Berarti memang ini sebagai THR mungkin ya buat teman-teman yang pegang BBRI seperti itu. Dividennya 235 per lembar saham dengan dividen interim Rp84 per lembar saham. Jadi enak ya buat teman-teman yang pegang BBRI, dapat dividen setahun 2 kali. Tapi ada yang membanding-bandingkan juga dengan dividennya Bank Mandiri gitu guys ya. Wah, ternyata Bank Mandiri dividennya lebih besar nih. Saya pengen ke sana dari BRI, pengen loncat ke Bank Mandiri gitu guys ya. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, tapi kita akan bahas ya dari bagaimana sih hitung-hitungannya gitu ya. Gini guys, hitung-hitungannya ya. Nah, ini kan Bank BRI ya, di tanggal 1 November 2023 itu turun sangat-sangat dalam ya. Ini diakibatkan karena The Fed itu terus menaikkan suku bunga ya, karena untuk mengendalikan inflasi yang cukup tinggi. Jadi The Fed harus menaikkan suku bunga waktu itu ya guys ya, di 1 November 2023. Yang naik waktu itu adalah saham-saham Bapak Prayogo Pangestu. Jadi semua orang itu FOMO ke saham-sahamnya Pak PP gitu ya. Ada saham brand, saham Tepia, Gosco, Cuan dan lain-lain gitu guys. Apalagi brand ya yang baru IPO seperti itu ya. Nah, jadi BBRI dan perbankan lainnya itu rata-rata jeblok guys ya, dari area ya di 5.700-an. Ini area all time high sebelumnya, dia turun ya guys ya sampai di 4.800-an ya guys ya, di sini 4.830. Nah, kita coba cek ya guys ya di sini berapa penurunannya gitu ya. Dari 5.700-an ya ke 4.800, ini dia turun 15% guys. Dia turun 15% ya, dan tidak turun di bawah ini lagi. Tapi kan kita nggak bisa timing the market nih kan. Kita kalau misalkan mau cicil BBRI kan nggak bisa timing di market. Ibaratnya benar-benar di 4.800 kita tahu bottom, itu kan
Nggak mungkin ya, itu mustahil kita tahu bottomnya di mana. Nah, yang bisa kita lakukan adalah beli ketika dia merah gitu ya. Beli ketika dia turun. Misalnya di sini teman-teman beli ya satu lot misalkan ya, buat teman-teman yang cicil misalkan. Di sini 2 lot ya, di bawah tambah lagi 5 lot, di bawah all in 10 lot misalkan seperti itu. Itu bisa dilakukan ya, tapi kita tidak akan pernah tahu bottomnya di mana. Hanya saja ketika turun ya, kalau misalnya teman-teman memang sudah yakin dia turunnya lumayan cukup dalam, itu boleh cicil beli dulu aja. Cicil beli ya, siapa tahu turun lagi. Nah, kalau misalnya sudah tanda reversal seperti ini, boleh tambah lagi di higher low, itu juga nggak masalah. Nah, dari November, Bank BRI ini sudah naik lagi. Sudah naik lagi ya guys ya, 31,74%. Sampai di penutupan ya, di 6.350, ini dari area terendah di 4.800. Jadi gini guys, banyak teman-teman yang waktu itu portonya merah ya, dari 5.700-an, mungkin mereka dapat di 5.600, 5.400 gitu guys ya. Karena turun sampai 4.800, banyak yang portonya merah. Tapi buat teman-teman yang tidak menyerah dengan Bank BRI gitu guys ya, mereka pastinya akan terus melakukan pembelian, ya akan terus melakukan averaging down di saham BBRI karena yakin ini adalah perusahaan bagus. Saya sudah yakin investasi di sana, saya sudah yakin dividen investing. Ya udah, ketika turun pun saya akan tetap beli seperti itu. Bahkan ini kesempatan emas gitu ya, menurut mereka seperti itu. Nah, jadi naik guys, naik kembali ya, rebound lagi ya, karena The Fed ini sudah berhenti menaikkan suku bunganya dan kondisi makro juga kita lihat semakin bagus gitu ya. Kinerja BBRI juga ini bagus banget gitu guys. Dari rilis laporan keuangan kuartal 4 ya, itu keuangannya ya nggak bisa diragukan lagi ya. Jadi ada peningkatan lah dari laba bersih. Sehingga faktor-faktor tersebut sebenarnya bisa menaikkan sebuah saham gitu ya. Termasuk BBRI ini naik 31%. Hitungannya gimana Kak? Hitungannya gini, teman-teman cek aja dividennya gitu ya. Jadi kita akan analisa berapa besar sih dividen trapnya. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu guys ya, dividennya BBRI ya, dividennya BBRI di sini kan sekitar 235 ya per lembar saham ini, bulat ya, 234, sekian, mungkin 9 mungkin ya. Karena di RTI Bisnis juga ini 80% lebih sedikit. Jadi dividen finalnya 235 ya per lembar saham. Dengan dividen interim Rp84 per lembar saham ya. Dividen yieldnya 5% untuk BBRI ya, mungkin BBNI ya mungkin ada 5-6%, BNGA mungkin ya sekitar 7-8% ya, tergantung average yang teman-teman miliki. Tapi kalau misalkan beli di harga saat ini itu di 6.350 per lembar saham, teman-teman dapat dividen yieldnya 5% ya, dapat dividen yield 5%. Jadi dividen trapnya gimana? Dividen trapnya seperti ini. Dari misalkan harga Kumdet, ya misalkan Kumdet di harga saat ini guys ya di 6350, kita tinggal turunin aja 5%. Nah, di sini guys ya, 5% lebih dikit lah, 5,20% ya. Nah, paling BBRI ini turun ya paling sampai 6 ribuan gitu guys ya. Kalau misalkan Kumdetnya di 6.300. Ini dividen trapnya kecil gitu ya. Tapi ada ya sebuah hal yang menarik, itu adalah pasca dividen trap. Ya, pertanyaannya, apakah setelah dividen trap harga saham akan rebound atau dia akan lanjut turun? Nah, ini ada perbedaan juga gitu ya. Tiap saham itu kejadiannya bisa berbeda ya. Duh, mana lagi ya? Tiap-tiap saham kejadiannya bisa berbeda ya. Jadi teman-teman tidak bisa memperkirakan apakah setelah dividen harga sahamnya ini akan kembali naik ya, atau dia turun. Maksudnya ada lanjut turun, sideways lalu lanjut turun gitu ya. Nah, ini kan udah jelas ya, di sini dividen trapnya 5%-an gitu ya. Nah, setelah Kumdet, kalau misalkan BBRI-nya turun terus gitu ya, setelah Kumdet dividen ya, di ex-date dividen misalkan turun 5%, lalu esok harinya turun lagi. Nah, berarti ini kan ada anomali gitu ya, karena biasanya untuk saham-saham sektor perbankan ketika setelah Kumdet dividen ini biasanya langsung ada pembalikan arah biasanya ya. Tapi 2024 ini ya, karena saya bukan peramal gitu guys, jadi saya nggak tahu nih apakah akan kembali recovery atau tidak.
Tapi kalau misalkan The Fed itu tidak menaikkan suku bunga kembali, saya rasa ini bisa langsung recovery lagi ya, bisa langsung naik lagi seperti itu. Ini hanya prediksi pribadi saya aja, bisa salah, bisa benar. Tapi ya selama The Fed-nya tidak menaikkan suku bunga, inflasinya juga terkendali, ya kemungkinan ini bisa recovery lagi ya ke 6.200, 6.300 ya. Nah, jadi tetap saya sarankan ya ke teman-teman kalau mau beli BBRI di harga saat ini, ya udah belinya ketika ada koreksi aja, jangan beli di pucuk gitu guys ya. Jadi belinya dikoreksi, jangan beli di pucuk karena kalau misalkan teman-teman nanti ada dividen trap 5% setara dengan dividen finalnya itu teman-teman nggak kaget gitu ya, dan ibaratnya cuma minus sedikit nanti bisa tambah muatan lagi seperti itu. Tapi yang bagus adalah teman-teman belinya di bawah gitu ya, belinya di bawah dan ketika dapat dividen teman-teman ya udah tinggal dapat dividen mau minus sampai 5.600 pun nggak masalah gitu ya. Jadi untuk BBRI gitu guys ya, kita ke BBRI dulu ya, kita ke BBRI dulu. Ini kan 31%, berarti kan hitungannya gini ya buat teman-teman yang dividen hunter ya. Kalau misalkan teman-teman investasi jangka panjang ya dan dapat 31%, misalkan niat awalnya ya investasi jangka panjang dan dapat 31% ya. Sorry. Versus 5% dividen. Nah, ini guys ya. Maka gimana nih kalau misalkan kita bablasin sampai dividen? Kalau misalnya kita bablas sampai dividen misalkan 30% ya, dikurangi 5% berarti kan capital gain-nya nanti akan ada pengurangan ya. Misalkan capital gain-nya jadi 26% atau 25%. Nah, tapi teman-teman dapat dividen. Jadi secara hitung-hitungan kasarnya potensi pendapatan atau potensial gain teman-teman itu tetap dapat 31%-an ya, hanya saja 5%-nya ini dalam bentuk cash gitu ya, ibaratnya dicairkan dulu lah ya. Nanti kalau misalkan recovery lagi, nah berarti teman-teman dapat tambahan nih dari dari kenaikan harga saham itu. Jadi ini tetap 31%-an ya, tetap sesuai dengan pendapatan teman-teman ya, potensial gain teman-teman. Ketika recovery lagi itu akan menambah gainnya teman-teman, seperti itu. Jadi ketika turun karena dividen 5%, turunnya juga 5%, nah itu adalah sebenarnya impas-impas aja gitu guys ya. Tetap ya 31%, tapi hanya saja yang 5%-nya dalam bentuk dividen. Dan ketika recovery lagi, teman-teman yang investasi jangka panjang akan dapat tambahan gain lagi ya. Jadi total gainnya nanti plus dividen ya. Misalkan naik lagi ya ke, kita hapus dulu ya 5%-nya ya. Misalkan naiknya ke 6.600 ya, misalkan 6.600 di sini. Nah, 36% berarti ada tambahan kan, ada tambahan dari capital gain-nya juga. Capital nanti hitungannya tetap ya, capital gain plus dividen seperti itu. Kalau misalkan sudah recovery lagi harga sahamnya. Ini untuk saham-saham sektor perbankan ya, ini untuk saham-saham sektor perbankan, kemungkinan besar gambarannya akan seperti ini. Lalu gimana nih saham-saham batubara? Batubara kan juga bagi dividen besar ya. Kita ke PTBA guys. PTBA, kenapa saya ambil PTBA ya? Karena PTBA ini kan dia enak ya buat kita cicil beli ya, hanya sekitar 200.000, 300.000 per lotnya gitu guys ya. Kita bisa sisihkan lah, misalkan dari penghasilan kita ya sebulan kita sisihkan berapa lot ya untuk beli PTBA gitu ya, karena dividennya kan besar, pendapatannya juga kemarin bagus ya kuartal 4. Kita nggak bahas fundamental ya, fundamental silahkan teman-teman bandingkan juga dengan batubara lain. Nah, PTBA ini kan kuartal 4-nya lebih tinggi ya dibandingkan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Jadi bagus ya kuartal 4 PTBA ini. Ya, di luar prediksi saya juga gitu ya. Karena saya prediksinya tetap sama 1000-an. Bahkan kalau misalkan di 900 miliar atau 800 miliar, wah ini akan jeblok lagi PTBA gitu guys. Ya, makanya lebih baik kita wait and see waktu itu ya. Tapi setelah kita lihat ya ternyata PTBA bagus. Nah, di sini kita akan coba bahas ya PTBA ketika PTBA-nya ini di tahun 2023 ya, karena ini yang pernah terjadi, jadi kita bahas juga dan ada potensi seperti ini atau tidak ya. Sebenarnya bisa sama atau bisa tidak gitu guys ya, bisa sama terjadi atau bisa tidak. Nah gini guys, PTBA di tahun 2023 lalu harga sahamnya rally ya, harga sahamnya rally, dia naik tinggi setelah dia turun ya guys ya sampai 3.200-an. Lalu ada kenaikan lagi nih sebelum dividen dan sebelum rilis laporan keuangan kuartal 1. Ya karena kuartal 1 itu kan di bulan Februari, Maret, April ya keluarnya ya. Nah, jadi ini di bulan Maret ya guys ya, di bulan Maret, di bulan April ya untuk PTBA keluar di bulan April.
Nah, PTBA ini sebenarnya rally, harga sahamnya rally naik ya, jadi ada kenaikan. Tapi ketika ada rilis laporan keuangan, PTBA-nya jeblok ya karena laporan keuangan kuartal satunya itu turun sangat dalam. Jadi marketnya panik gitu ya. Nah, waktu itu kan kuartal 4 masih di angka 2,5 triliun. Kuartal 1 2023 hanya 1,1 triliun, guys. Jadi hampir turun setengahnya ya, hampir turun 50%-nya lah dari tahun sebelumnya. Dari kuartal sebelumnya juga gitu ya. Nah, sebenarnya PTBA ini harga sahamnya udah rally, guys. Dari bulan Februari ya, ini rally naik tinggi sampai 27%. Jadi ada capital gain 27%. Ini sebenarnya bagus ya buat teman-teman yang seorang swing trader ya. Dia berpikir kalau misalkan rilis laporan keuangannya turun, jeblok gitu ya, pasti akan turun harga sahamnya dan berpikir untuk profit taking sebelum rilis laporan keuangan ya dapatlah 25%, itu bagus sebenarnya. Tapi kan kembali lagi kita tidak bisa timing di market 100%. Kita hanya bisa mengantisipasi ya, seperti itu. Lalu guys, PTBA ini ARB ya, 2 hari ARB 2 hari ya, karena laporan keuangannya jeblok waktu itu ya, kuartal satunya turun dalam, tapi sebenarnya wajar ya karena harga acuan batubaranya kan turun. Lalu dia ada koreksi ya, koreksi setelah ARB lalu turun lagi guys sampai di 2900-an ini guys ya, 2900-an waktu itu ya. Nah, di 2900 PTBA waktu itu karena dividen 2023 itu kan diambil dari laba di 2022 ya guys ya. Dimana laba 2022 kan tinggi ya. IPS-nya juga tinggi, 1090 per lembar saham waktu itu. Kalau nggak salah ya ini 30% guys. 30% dari area 3880 ya. Coba kita hitung aja ya. Maka 100% dividen ya, 100% dividennya kita ke PTBA di 1090 per lembar saham dibagi ya harga PTBA di di pengumuman dulu ya, di pengumuman dividen ya, RUPS ini di 2900-an, 2940. 2940 ini ada 37% guys. Ya, waktu pengumuman, pas pengumuman dividen, PTBA ini buat teman-teman yang punya di harga 2900 ini dapat dividen 37%. Ya, di sini 37%. Kita kasih tanda ya. 37 ya. 37%. Nah, ini guys, 37%. Kalau belinya di 2900-an ya, 2940-an di sini nih, tertahan kan di 2940. Tapi kalau misalkan teman-teman belinya di pucuk pas sebelum bahkan ada open gap up ya guys ya, sebelum kumdet ini ada open gap up ya. Sorry, di sini ya RUPS-nya ya, pas ada open gap up ini RUPS pengumuman dividen. Nah, tapi pas di bawah ini karena mungkin market melihat PTBA ini sudah murah, jadi ada rally juga, ada rally kenaikan. Jadi tetap ya beli saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Pas RUPS ada open gap up, lalu dia ada turun dikit ya pas kumdet ya. Nah, kumdetnya ini close di 3780 ya. Sorry. Close di 3700, sorry. 3700 guys. 1090 dibagi 3700. Nah, maka buat teman-teman yang belinya pas closing di kumdet PTBA ini dapat dividennya itu dapat dividennya itu 29% ya. Kalau teman-teman belinya di atas ya di harga pucuk maksud saya ya pas kumdet ini dapatnya 29% ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi tahu kan perbedaannya kan, kenapa kita sering gaungkan ya belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya. Karena ini guys, ketika kita dapat dividen ya, kita dapat dividen yield-nya lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain, seperti itu. Makanya fundamentalnya harus jelas dulu, kita harus yakin dulu sama sahamnya baru kita masuk gitu ya. Kalau saya sih untuk saham batubara kan waktu itu saya bilang ya strategi ke teman-teman ya, saya memilih untuk tunggu dulu. Saya memilih untuk tunggu dulu laporan keuangannya, kalau bagus ya beli, kalau turun ya kita tunggu turun lalu beli di bawah gitu guys ya. Jadi ya, biar teman-teman tidak mensalahartikan juga. Nah, PTBA ini kan dividennya 29% ya.
dividen kalau misalkan beli di Kumdet. Lalu dia ada dividen trap nih guys, ada dividen trap turun ya sampai 27%, entah berapa hari ARB ini ya. Lalu dia ada sideways ya, sideways-nya lama banget ini guys ya. Ibaratnya bikin kesel lah, sideways-nya panjang sekali. Jadi dan di sini juga ada turun lagi ya. Sempat naik guys ke 3.000-an, lalu ada turun ya sampai di 2.300-an ya waktu itu ya. 2.300 ada double bottom di sini ya, dua kali tertahan di 2.300 dan mulai rally kembali ya, mulai naik lagi 18%. Nah, jadi ini perjalanan PTBA gitu guys ya. Dividend trap itu gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman belinya di atas, ya udah teman-teman ibaratnya impas gitu guys ya. Dapat dividen, ya dapat rugi dari floating loss gitu ya, floating loss dan juga dividen yieldnya itu impas sebenarnya gitu guys ya, impas gitu. Jadi ya biar teman-teman tidak yang dividen hunter itu ya kapok mungkin ya, bandarnya bikin seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman belinya di 2950 dapat capital gain dapat dividen 37%. Tapi capital gain-nya hanya rugi 8%-an aja. Jadi masih ada keuntungan 29% kalau misalkan teman-teman belinya di 2.920 ketika harga saham PTBA-nya itu tertekan ya guys ya. Ini perbedaannya seperti itu. Jadi lebih untung mana guys? Lebih untung beli di bawah kan? Lebih untung beli di bawah. Berarti buat teman-teman yang mau dividen dari saham-saham yang bagi dividen besar harus beli di bawah. Harus beli di bawah ya guys ya. Kalau misalkan ada koreksi, ya udah syukuri aja. Wah, ini ternyata kesempatan buat saya beli di harga yang lebih murah seperti itu. Jangan teman-teman pas pengumuman dividen belinya di pucuk. Wah, itu saya rasa ruginya nanti bakal berasa gitu guys ya, dan recovery-nya juga akan cukup lama seperti itu. Nah, jadi ada dua tipe. Ya, kita ini sudah bahas PTBA guys ya. Saham-saham batubara ya kemungkinan seperti itu juga. Ini kan PTBA ya, dia ada rally 18,23%, lalu sideways, lalu ada rally lagi ya, mulai naik kembali. Nah, semoga saja bisa tembus di atas 3.000 guys ya untuk saham PTBA. Jadi untuk PTBA ya, gini guys, PTBA ini kan berpotensi bagi dividen final di 530 per lembar saham ya, kalau misalkan DPR-nya 100%. Tapi jaga-jaga, kalau misalkan DPR-nya tidak 100%, ya kalau 90% sih masih oke lah. Ya, dividen yield-nya 16%. Kalau misalkan DPR-nya 100%, di sini teman-teman dapat dividen yield-nya 18% di harga saat ini ya. Kalau misalkan di 2.300, teman-teman punya harga di 2.300, ini akan lebih tinggi lagi. Teman-teman perhatikan dividen yield-nya, ini akan berubah. Nah, gini guys ya. Tuh guys. Ya, potensi dapat dividen yield 21 sampai 23% kalau misalnya teman-teman punya average di 2.300 ya. Makanya belilah saham bagus di harga murah guys ya. Kembali lagi, itu prinsip dasar yang benar-benar harus kita pegang, harus benar-benar kita tekankan. Saham apapun itu, saham apapun kalau misalnya teman-teman udah yakin, udah beli di harga murah. Ketika harga tertekan harusnya teman-teman senang. Ketika harganya turun harusnya teman-teman senang karena bisa beli di harga yang lebih murah seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tipe orang ya, ada beberapa tipe orang juga. Ada yang tipenya investor ya, ada yang tipenya dividend hunter atau swing trader gitu ya. Kalau misalkan teman-teman investor ini pasti lebih memilih untuk investasi jangka panjang, ambil dividennya, dan ketika harga turun fokus tambah lot ya, karena prinsip dari seorang investor adalah nantinya adalah passive income ya, hidup dari dividen dan mendapatkan passive income. Kita dapat keuntungan tanpa menjual saham ya. Keuntungan tanpa jual saham, yang berarti kita sebagai kolektor, sebagai holder, sebagai investor jangka panjang gitu guys ya. Investasi jangka panjang, wis ambil dividen, fokus tambah lot, ya udah gitu guys ya. Nanti kalau turun kita borong lagi, turun borong lagi seperti itu guys ya. Terutama untuk saham-saham perbankan di Indonesia ya. Tujuannya ini hidup dari dividen, passive income, dan keuntungan pasif ya, keuntungan pasif tanpa menjual saham yang kita miliki, yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun sampai kita pensiun di usia muda ya. 30 tahun, 40 tahun itu masih kuat gitu guys, masih produktif. Jadi ya target kita sih 10 tahun, 15 tahun itu kita sudah pengen pensiun lah ya. Maksudnya pensiun ya bukan nggak kerja lagi, tapi kerjanya lebih santai, nggak banyak pikiran gitu ya.
Lalu ada juga tipe dividend hunter atau swing trader. Nah, ini mungkin ya teman-teman biasanya yang bertipe seperti ini masih dalam fase pertumbuhan porto. Misalkan gini, teman-teman sebagai seorang investor, ketika udah dapat modal ya, ketika sudah dapat uang ya, misalkan 100 juta, di atas 100 juta lah, 100 juta lebih ya, ini biasanya akan lebih hedging atau mengamankan modal lah, lebih ke mempertahankan gitu ya. 100 juta lebih ini dapat dividennya udah lumayan banget gitu guys ya, apalagi 200 juta, 300 juta itu oke banget lah ya. Kalau misalnya udah punya modal segini, ya udah teman-teman tinggal santai-santai aja dapat dividen gitu kan ya. Nah, tapi ada beberapa orang yang mungkin modalnya masih di angka ya 20 juta, 30 juta gitu guys ya. Masih dalam fase pertumbuhan porto gitu ya, masih dalam pertumbuhan modal lah ya. Nah, biasanya kawan-kawan seperti ini akan lebih mementingkan terhadap capital gain ya. Contoh tadi BBRI ya. Untuk teman-teman seorang swing trader, tetap harus beli saham bagus di harga murah. Beli saham di bawah, harga murah lah ya, harga murah. Bukan beli di pucuk gitu ya. Bukan beli saham di pucuk, itu harus wajib. Nah, biasanya teman-teman dividend hunter ini lebih mencari peluang high dividend ya dari saham-saham high dividend untuk mendapatkan capital gain. Jadi tujuannya adalah untuk memperbesar modalnya gitu ya. Tapi ada resiko ya yang cukup besar jika dividennya berubah dari tahun sebelumnya atau tidak sesuai ekspektasi ya, ada resiko besar sebenarnya. Dan ada potensi dividen trap juga ya guys ya, ada potensi dividen trap juga jika belinya itu di come dead seperti ini. Jadi teman-teman harus cerdas juga nih sebagai seorang dividend hunter, sebagai seorang swing trader, harus beli saham bagus di harga murah yang akan bagi dividen dengan yield yang besar karena potensi bisa dapat capital gain lebih tinggi daripada dividennya seperti itu. Ya, jadi untuk PTBA ya kita cari capital gain ya, kita cari dividennya juga ya, semoga aja nanti ada rally juga naik ya. Tapi untuk BBRI, nah mungkin teman-teman ada yang mempertanyakan juga BBRI ya. Nah, kalau misalnya kita pertimbangkan atau teman-teman sebagai seorang swing trader atau dividend hunter, ketika teman-teman beli di 4.800-an dan dapat capital gain 31,85% sampai penutupan di Jumat lalu, teman-teman kalau dari angka ya, mau pilih 31% atau 5%? Saya yakin teman-teman pastinya pilih 31%. Pasti ya guys ya. Pasti teman-teman akan melakukan take profit ya. Jadi dapat kita simpulkan, kalau misalkan teman-teman memang tujuannya sebagai seorang swing trader, tujuannya sebagai seorang dividend hunter, ya udah teman-teman take profit aja ketika sebelum cum dead gitu guys ya, dan tidak ambil dividen. Tapi untuk saham-saham perbankan, kalau misal teman-teman hold pun ada potensi reversal lagi ya, ketika dia turun ke 6 ribuan ada potensi reversal lagi sebenarnya. Tapi kalau misalkan tidak ada potensi reversal, teman-teman ya ini tetap harus sabar gitu ya. Intinya gini, teman-teman bisa sabar nggak gitu ya? Kalau misal bisa sabar, tunggu reversalnya. Tapi kalau misalkan nggak sabar, ya udah ambil aja 31% dibandingkan teman-teman teruskan ambil dividen. Nanti teman-teman bisa pindah ke saham lain lagi yang akan dan belum bagi dividen gitu ya. BBRI kan udah ini ya, udah RUPS ya. Jadi 31% keuntungan bisa teman-teman lempar